mengucapkan Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini yang sudah hadir sudah mencapai 15 orang, 15 orang dari 21 orang. Anak-anak 17, Pak. 17 ya, ya. Oh, saya lihat kelas 12 tadi. Ini sudah absen di Elneng Madrasahnya sudah? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Jadi pembelajaran kita sebenarnya adalah melalui dua aplikasi secara luring. LMS namanya. LMS itu ya aplikasi e-learning madrasah itu. Kemudian secara daring, ya daring itu secara langsung ini. Jadi mudah-mudahan pembelajaran kita walaupun tidak secara tatap muka langsung, tapi secara tatap maya kita alhamdulillah bisa bertemu. Nah mungkin ini Bapak pertemuan pertama tatap muka dengan Pian ya Pian. Bapak tanya dulu sambil kita perkenalan. Ini Muhammad Fikri Aditya dari mana nih? Buka aja anunya ya. Silakan. Dari mana? Dari Tabalong, Pak. Oh, Tabalong, MTS, SMP. Kenapa, Pak? Masa sekolahnya? Yang MTS, Pak. Iya, ya. Sanawiyah di Sanawiyah MTS 4 Tanjung. Yang di kota itu ah? Nggih. Oh iya. Nur Tazkiyatul Afidah dari mana? Asal sekolah mana? Ulun dari Martapura dari MTS 6 Banjar. Oh iya. Titan Wazupa ya? Kita kan Yusril Valen, Pak. Dan mana? Dari Tabalong. MTS SMP. SMP apa? Hasbunallah. Oh, hasbunallah, ni'mal wakil. Ya. Sofia. Dari mana Sofi? Ulun dari Jorong, Pak. Oh ya, Jorong. MTS Manhajus Salam ya? Di SMP, Pak. SMP mana? SMP 1 Jorong. Oh ya, SMP 1 Jorong. Ya. Bapak dari Jorong gitu. Ya. Istri. Oke, Loti Hafiz Putra. Dari mana? Assalamualaikum, Pak. Salam. Dari mana Pian? Nih, Pak, dari Banjarbaru, Pak. Dari mana sekolahnya? Ada sekolah. Dari itu SMP IT Ar-Rahman. Oh, Ar-Rahman. Ya. Lain Ar-Rabbani ya? Rabbani lain lah. Bukan. Oh ya. Nun Izza Ayatillah. Dari mana Izza? Yuk Izza. Dari mana? Suaranya kada kedengaran Izza. Ada kedengaran Izza? Dari mana? Dilepas headsetnya bisa. Ada kedengaran. Coba. Nah, dengaran yang lain dengaran lah. Oh, ada kedengaran. Oke, kita lanjut dulu. Perbaiki. Kalau chat aja Piana. Mau pakai Rohimi dari mana mau pakai? Pelehari, Pak. Dari MTS? Pelehari. Oh ya, MTS 2 Pelehari.
Muhammad Talian Nur. Dari mana? Dari Barabai, Pak. MTS. Sekolah. Sekolah SMP IT Al Khair. Oh iya. Oke, Muhammad Yazid Rizkullah. Dari mana Yazid? Banjarbaru, Pak. Dari mana Pian? SMP. Di satu ya? MTS 6 Banjar. Oh iya. Oh iya. Berarti sekolahnya di Banjar. Oke, Said Akram. Dari mana? Said. Dari Barabai, Pak. Dari mana MTS? Dari MTS 4 Lulusan Tengah. Dari mana? Oke, Erham. Erham dari mana Erham? Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kota Baru, Pak. Oh ya, MTS Kota Baru ya? Lain di desa, Pak. Dari mana? SMP, MTS. MTS Rodatul Ulum. Oh ya. Muhammad Rizki Atillah ya. Dari mana Rizki? Pak. Dari Banjarbaru. MTS SMP. SMPN 1 Banjarbaru. Oh ya. Sama Pati ya. Bima Wardana. Halo Bima, dibuka Ya, kameranya. Pak. Ini Dari Pak, jaringannya buruk Pak, nggak bisa dibuka nanti jadi macet-macet. Oh iya silahkan perkenalkan dulu. Nama Pan Bima dari Banjarmasin, SMP. MTS Asanabil. Oh di mana tuh? Sanabil. Daerah mana tuh? Saya baru dengar. Daerah perbatasan ke Martapura. Gambut ya? dekat Batola. Oh situ. Ya. Terima kasih. Nur Aufa Hana. Dari mana Nur Aufa? Dari Martapura, Pak. Ya. Dari MTS mana Pian? MTS Hidayatullah. Oh iya. Hidayatullah. Alumni dengan Pak Hilal tuh. Nggih. Ya, Semeh Hidayatullah ya. Nggih. Oke, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita mulai pembelajaran dan mungkin minggu yang lalu kalian sudah mempelajari di Ilmu Madrasah ya. Coba kita lihat lagi sambil dibuka ya Bapak buka. Ini kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nah kelihatan kan itu ada modul ya, di modulnya ada. Nah ini Bapak bikin sejarah ilmu kalam. Ini sebenarnya sebelum kita mempelajari ini mungkin anak-anak, saya tahu kalian mungkin tentang ilmu kalam ini mungkin kira-kira menurut kalian apa yang apa ya yang perlu dipelajari dari ilmu kalam ini. Nah itu aja dulu. Kita diskusi dulu silakan. Ada yang bisa buka aja Kak anunya suaranya ya silakan. Apa kira-kira yang perlu kita pelajari bersama dari sejarah ilmu kalam ini? Karena ini terus terang ya kalau dianggap sulit ya sulit ya. Karena materi ini adalah pemateri tentang akidah ya akidah. Silakan dibuka kameranya apanya suaranya. Atau begini atau yang sudah mempelajari dari ini apa kira-kira yang kalian dapatkan gitu Jana. Oke. Kalian dapatkan. Santai aja mungkin ada atau yang lain silahkan ditanyakan. Yazid ada? Lutfi buka kameranya tuh apa Lutfi? Enggak, ini apa Pak, ilmu kalam tuh kayak ilmu kebahasan gitu Kak Pak. Nah ya betul, mungkin yang lain bisa menjawabkan ilmu kalam itu apa? Kata Yazid tadi Lutfi tadi ya.
tentang kebahasaan atau bagaimana? Nah, bisa jawab, kita diskusi aja di sini, diskusi aja ya. Oke, kita lihat dulu absen hari ini ya. Nah, ini di akun Bapak absen kalian sudah terekap sini ya. Nah, ini yang sudah, ini ada beberapa orang yang belum absen ini. Nah, di rekap guru begini ya, lihat nanti rekap guru kelihatan. Jadi kalian jam berapa masuknya? Yang belum masuk nih, ketahuan ini yang belum masuk nih. Ini ada 3 orang yang belum masuk nih. Anissa, Auris, dan Dewi. Oh, Dewi Hanum ini dia mengikuti ruang guru, Olimpiade ruang guru. Aura juga, Pak. Aura, oh iya saya lupa tadi. Nah, enggak apa-apa. Ada dispennya. Kalau Anissa ada kabar ya? ST juga, Pak. Oh, ST sama? Ini. Oh iya saya. Enggak apa-apa. Berarti lengkap ini ya. Si Marsa Intan ikut apa? Sama? Nggak lagi di sini. Di mana dia? Pindah, Pak. Nggak tahu di mana. Oh, ini nih yang pindah kemarin ya? Tinggi. Oh iya, masih saya. Oke, saya keluarkan aja nanti. Oke. Tadi kembali ke ini tadi ya, kita bahan ajar tadi. Nah, kalian nanti di bahan ajar nih silakan di ya. Nah. Oke. Tadi ada yang nanya, menyebutkan Lutfi tadi ya, apakah ilmu kalam itu tentang bahasa atau tidak? Nah, oke, bisa yang lain bisa menjawabkan dulu. Kita kolaborasi aja, artinya diskusi sama-sama. Mungkin dari ini karena ini pelajarnya berat ya, bahas tanda petik berat ya. Tanda petik berat tentang tauhid ini, tentang tauhid. Jadi Lutfi, ilmu kalam itu tentang tauhid ya, bukan tentang bahasa sebenarnya ya. Perkembangan tentang tauhid. Ya. Oke, silakan. Diskusi aja kita, diskusi aja. Mungkin Pak, oh ini ya. Nur Tazkiyah, apa bisa disampaikan? Ilmu kalam tuh kayak tentang tauhid yang kepercayaan itu kah, Pak? Soalnya ada persimpangan gitu katanya di zaman pas waktu Nabi sudah meninggal. Ya. Bisa Sofi menjawabkan? Sofi? Ulun kah, Pak? Ya, boleh. Apa kira-kira? Kata Tazkiyah itu apa? Ada tauhid tentang persimpangan gitu. Apa maksudnya kira-kira? Kita diskusi dulu. Kalau tentang tauhid mungkin tentang sifat-sifat Allah, Pak. Ya tauhid kan kita belajar kelas 10 belajar kemarin kan. Tauhid itu tentang mengesahkan Allah. Ya betul ya, mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah ya, mengesahkan Allah. Tadi dikatakan oleh Lutfi, oke, Bapak mungkin menjawabkan sedikit ya. Masalah tauhid itu kan mengesahkan Allah. Itu kita belajar kemarin sumbernya kelas 10 rasanya. Itu sumber tauhid itu ada melalui Al-Qur'an, ada hadis dan pendapat para ulama. Nah, di dalam ketauhidan itu dalam Al-Quran contohnya itu sudah jelas, misalnya Allah itu satu, qul huwallahu ahad ya, qul huwallahu ahad. Itu menandakan Allah itu adalah esa, iyalah. Satu atau tunggal, tidak berbagi, tidak unsur-unsur dan sebagainya. Itu adalah esa. Nah, perlu dipahami dulu. Yang kedua,
Nah, di dalam Al-Quran juga, karena tauhid itu bersumber dari Al-Quran, maka pemahaman tentang Al-Quran itu memiliki beberapa pemahaman di antara para ulama. Kenapa? Karena konteks kalimat bahasa Arabnya itu dalam Al-Quran itu. Akhirnya ada perbedaan-perbedaan. Nah, di sana yang disebut dengan kalam ya, kalamullah tadi. Akhirnya berasal dari kalamullah, Al-Quran kalamullah itu. Nah, contoh yang jelas misalnya di Quran kan ada istilah misalnya tangan Allah misalnya. Kan ada yadullah fawqa aidihim. Dalam Quran itu konteksnya dulu. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, pemahaman para ulama ilmu tauhid dulu ya sesudah Nabi, karena tidak ada, kalau zaman Nabi misalnya ada pertanyaan, ada permasalahan, mereka para sahabat itu langsung bertanya kepada Nabi. Yalah. Kalau sesudah Nabi itu siapa bertanya ke siapa? Nah, akhirnya ada persimpangan pemahaman. Nah, itu yang disebut dengan sejarah ilmu kalam tadi. Nah, ini kan disebutkan ada peta konsepnya, ada akidah pada masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, sebagainya. Ini ada peristiwa-peristiwa sampai peristiwa tahkim yang bermula itu. Nah, kalau zaman-zaman ini kan sudah tidak ada permasalahan, tapi sudah tahkim ini ada permasalahan tentang ilmu kalam tadi. Ada akhirnya timbul apa? Timbul firqah namanya. Firqah itu adalah kelompok-kelompok aliran-aliran atau sekte ya, aliran tauhid. Misalnya ada, nanti kita belajar lagi nanti, tapi ini sekedar pengetahuan kalian saja dan nanti dipahami sendiri tentang Syiah, tentang Khawarij, apalagi tentang Mu'tazilah, Qadariyah. Nah, di sini mungkin kalian pernah enggak dengar waktu SMP atau MTS tentang aliran-aliran ini? Fikri pernah dengar enggak tentang Mu'tazilah? Fikri? Pernah dengar yang Syiah itu Pak? Oh ya, Syiah, dengar kan? Nah, Syiah. Biasanya Syiah kan aliran Syiah di Iran ya. Apalagi aliran Bapak angkran sedoya. Aliran Qadariyah. Si Fikri tadi, Syiah tadi mungkin kenal. Apa kira-kira aliran apa itu Syiah? Syiah tadi Pak? Iya. Yang Pak, yang menganggap membunuh itu ibadah. Gitu ya. Mungkin banyak tahu Pak. Oke, nah itu perlu. Yang lain ada yang tahu apa itu aliran Syiah? Mungkin ada dengar-dengar atau melihat di internet dan sebagainya, mendengar di internet. Aliran Syiah itu yang mengidolakan Ali, Sayyidina Ali, Pak. Oh ya. Nah itu aliran Syiah itu adalah aliran yang mengutamakan sahabat Nabi hanya satu orang. Jadi diantaranya itu diantara aliran mereka ya. Kalau Qadariyah, siapa tahu Qadariyah? Ini kita lebih lanjut nanti sebenarnya sesudah ini ya, sudah ini. Tapi pernah dengar kan? Siapa yang belum pernah dengar aliran-aliran itu? Ada Qadariyah, Syiah, Mu'tazilah, kemudian Jabariyah, itu kan aliran-aliran ilmu kalam. Ya. Nah, oke. Kalau
begitu. Nah, kita anukan dulu ya. Nah, sesudah Nabi katanya ya, itu masalah ilmu kalam itu ada persoalan itu harus berpegang kepada Al-Quran. Dan belum ada aliran, nah ini ingat ya, belum ada aliran firqah. Nah, ya pada zaman Nabi tidak ada aliran lagi. Nih. Ya, belum ada aliran. Belum ada. Nah, sesudah Nabi baru. Nah, kenapa alasannya? Karena perbedaan pemahaman terhadap persoalan itu para sahabat langsung berkonsultasi dengan Nabi dan diselesaikan, dan para sahabat selalu mematuhinya. Nah ini ya penting ya. Jadi pada zaman Nabi itu begini konsepnya. Jadi apa ya? Istilah Al-Quran itu sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Mereka dengar, mereka laksanakan, mereka taati. Ya. Kalau zaman sekarang ini luar biasa. Mereka dengar bisa jadi tidak ditaati ya. Mereka dengar bisa diprotes, bisa juga. Ya. Nah, jadi sesudah Nabi demikian juga. Nah, ini berasal dari beberapa hal. Nah, kemudian pada zaman Khulafaur Rasyidin demikian juga, mereka masih manut sebagai kepada para sahabat. Tapi ada beberapa nanti sesudah ya, sudah Khulafaur Rasyidin kita langsung aja. Nah, mereka beberapa ini sesudah Nabi, nah, karena intrik politik, intrik politik, maka timbul perpecahan di antara ulama-ulama dan sahabat. Nah, itu timbul namanya firqah. Itu adalah berasal dari intrik politik antara Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Aisyah. Nabi pada perang Siffin. Ini adalah awal-awal timbulnya perpecahan, ya, timbulnya firqah tadi. Firqah. Nah, ini coba lihat. Dari timbul ini akhirnya timbul ini. Nah, ini yang Bapak sampaikan ini. Akhirnya timbul begini. Ada beberapa aliran muncul karena adanya perang tadi sesudah Khalifah Rasyidin tadi. Pertama, misalnya kelompok Ali terpecah menjadi dua. Ada golongan yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib, dan ini adalah embrio dari kelompok Syiah. Nah, ini kelompok Syiah karena mereka taat kepada Sayyidina Ali, akhirnya Syiah ya. Tuh sampai-sampaikan mereka menafikan ini yang ekstrim ya, yang sesat. Jadi ada sesat, Syiah itu sesat, ada sebenarnya enggak, ada yang karena yang betul. Jadi mereka mengutamakan bahwasanya hanya Sayyidina Ali radhiyallahu an yang berhak menjadi khalifah pertama. Itu mereka sampaikan. Nah, yang kedua adalah golongan yang memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib, dan ini adalah di awal dengan firqah Khawarij namanya. Nah, Khawarij artinya yang memisahkan. Nah, ini kenapa jadi memisahkan dari Ali? Karena mereka keluar daripada ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib, akhirnya keluar. Khawarij itu adalah golongan yang keluar, artinya golongan yang tidak tidak taat kepada Sayyidina Ali, kelompoknya ini Khawarij. Nah, kemudian kelompok-kelompok yang lain mendukung Muawiyah, Syiah Sufyan, Abi Sufyan sebagainya, itu nanti timbul kelompok-kelompok mutakalim yang lain. Mutakalim ini adalah kelompok ahli kalam yang lain ya. Nah, misalnya ada orang yang menghukumkan orang mukmin itu yang melakukan dosa adalah kafir, sebagainya, itu adalah doktrin aliran-aliran itu. Nah, itu harus dipahami nanti, termasuk tadi kalian siapa tadi bahwasanya membunuh itu adalah ibadah, misalnya, itu adalah doktrin-doktrin yang memahami ayat-ayat Quran, memahami agama itu secara sempit ya, sempit. Misalnya jihad itu adalah ibadah, membunuh itu kan
orang kafir. Padahal kan ada kafir itu ada kafir zimmi, ada kafir qat'i ya. Apa ya, kafir yang ya harbi, kafir yang wajib diperangi, ada yang kafir yang dilindungi. Zimmi itu yang dilindungi. Nah, itu aliran-alirannya. Nah, pemahaman-pemahaman itu yang disebut dengan akidah atau ilmu kalam, atau orang-orang itu adalah mutakallimin ya, mutakallim. Sebenarnya adalah kalam itu adalah firman atau bicara. Kenapa demikian? Karena mereka adalah memahami kalamullah ya, memahami secara berbeda. Itu diantaranya tadi misalnya tentang tangan Allah, dimanai bahwasanya tangan Allah itu apa? Tangan, bahwa Allah punya tangan seperti manusia. Nah, padahal tidak. Padahal makna dari yadullah itu adalah al-qudrah ya. Ya, kekuasaan Allah ya, kekuasaan Allah, bukan tangan seperti kita. Ya, tangan kita seperti kita ya, tangan. Nah, itu paham pertama. Yang kedua, bisa jadi Allah itu punya tangan katanya. Nah, jadi perbedaannya. Tapi tangannya beda, ingat. Karena beda dengan tangan makhluk. Nah, ya. Bagaimana? Wallahu alam. Ya. Ya. Kalau manusia kan tangan bisa bergerak. Iya. Ya. Ya, tangan itu tangan manusia, kekuasaan Allah. Yang kedua arsy misalnya. Nah, itu arsy kan dalam ayat kursi. Nah, ayat kursi itu arsy. Arsy itu dimaknai dengan kursi. Kursi bangku itu seperti bangku biasa. Itu pemahaman mereka. Tapi ada juga yang memahami bahwasanya kursi itu adalah al-qudrah, juga kekuasaan Allah ya, kekuasaan Allah. Artinya Allah itu bukan duduk di kursi ya, bukan duduk di kursi seperti manusia, seperti makhluk, misalnya seperti apa ya, manusia, binatang duduk di mana, itu kan duduk di kursi. Tapi bukan begitu. Nah, jadi pemahaman-pemahaman itu yang perlu kita luruskan dulu ya. Tadi ada yang kalian misalnya menemukan makna-makna ayat-ayat Quran yang tidak lazim ya, tidak lazim misalnya dalam Al-Quran. Nah, itu harus diskusikan dulu ya, jangan langsung diyakini itu. Jadi karena ini adalah pemahaman berhubungan dengan keyakinan kita. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan dulu. Jadi ini adalah perkembangan dari zaman Nabi sampai zaman Muawiyah, sampai zaman Abbasiyah, Bani Abbasiyah. Ini adalah perkembangan. Kenapa jadi dikatakan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah? Nah, itu adalah Bani itu adalah semacam kekuasaan ya, kekuasaan kerajaan zaman dulu kan, kerajaan. Kedaulatan. Nanti pelajari sendiri nih karena sejarah ya, sejarah luar biasa. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? ST ini baru masuk ya, ST. Dewi Afiah baru masuk, alhamdulillah. Oke, ada yang tanyakan dulu? Tidak ada, Pak. Ada ya, oke. Izzah, ada yang tanyakan? Ini nanti kita pelajari secara khusus tentang sejarah, tidak begitu penting. Yang jelas adalah tentang doktrin ya, doktrin aliran-aliran tersebut. Aliran-aliran. Nanti di bab 2 rasanya, di bab 2 itu. Nanti kita pelajari di bab 2 itu tentang doktrin aliran-aliran firqah. Nah, mungkin kita kenal di Indonesia itu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kan
Ajar Nabi, sesudah Nabi itu ada disebutkan nanti ada umatku itu akan terpecah belah menjadi berapa ya? 70 firqah gitu. 72 firqah dan satu yang benar yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, nanti kita pelajari itu. Ahlussunnah wal Jamaah itu paling tidak adalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an, sunnah Nabi dan para ulama yang mu'tabarah. Ya, ingat itu. Ada orang berpegang hanya kepada hadis saja, Quran tidak dipakai. Nah, berarti itu tidak benar. Ada orang yang berpegang kepada Al-Quran saja, hadis, pendapat ulama tidak dibenarkan, tidak dipakai. Gitu. Maka tidak benar juga itu. Jadi memahami tauhid, memahami ajaran tauhid itu harus harus berpedoman kepada 3 tadi, Al-Quran, sunnah, ya, hadis Nabi, hadis sahih. Kemudian kepada pendapat para ulama, pendapat para ulama yang salafus sholihin, yang soleh ya, itu harus dipahami. Nah, di antara memegangnya itu kita mempelajari tentang kitab-kitab yang dikarang para ulama yang mu'tabarah ya, ulama-ulama yang betul, yang betul. Misalnya Imam Ghazali itu kan ulama-ulama tauhid, ulama sufi, kemudian ulama-ulama dari Ahlussunnah wal Jamaah lainnya. Oke, ada yang ditanyakan? Fadlian Nur, silakan. Fadlian Nur. Tidak ada, Pak. Tidak ada atau bingung? Tidak ada. Tidak ada, bingung. Ya, oke. Fakih, ada yang tanyakan Fakih? Pak, aliran-aliran tuh kada seberatan bujur loh, Pak. Iya. Terus apa? Berarti teroris tuh aliran jual lah, Pak. Apa? Teroris? Teroris tuh 4 aliran jual lah. Oh, ya betul. Nah, bagus itu. Ada yang bisa menjawabkan? Teroris itu aliran atau apa? Ada ISIS misalnya, ada ISIS, apalagi? Sekarang ISIS ada aliran yang radikal itu apakah aliran tauhid itu maksudnya gitu ya? Nah, oke, bisa menjawabkan, siapa yang bisa menjawabkan? Said Akram, gelapnya itu mana pian? Yazid, bisa jawabkan Yazid, Rizqullah. Kalau menurut ulun Pak Ai, teroris itu yang kayak orang makan doktrin gitu Pak Ai. Makan doktrin. Banyak panas ada. Jadinya susah. Ya, teroris itu adalah salah satu orang-orang ya, sebenarnya orang-orang yang salah memahami. Bisa jadi mereka itu berasal dari satu aliran ya, bisa jadi dari Syiah atau Jabariyah atau Qadariyah, itu kan bisa berasal itu. Karena pemahaman-pemahaman dari aliran-aliran terdahulu yang sudah dibangun oleh ulama-ulama terdahulu, ulama Qadariyah, ulama Syiah, ulama apalagi ulama sebagainya, itu harus dipahami itu.
Oke, ada lagi yang tanyakan, silakan. Jadi mereka itu salah ya, salah memahami satu makna. Misalnya tentang jihad tadi, akhirnya jihad itu adalah kepada orang kafir misalnya. Orang yang padahal kan kafir itu ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Mereka pokoknya yang kafir harus diperangi, harus dibunuh. Nah, akhirnya mereka membom sebagainya. Kemudian ada pemahaman tentang misalnya saya tidak temu sih hadisnya tentang ketika membunuh itu dapat sorga, dapat bidadari misalnya itu. Nah, itu kan pemahaman walaupun dengan bunuh diri sebagainya, bom bunuh diri. Nah, itu pemahaman yang sesat tadi, yang sesat. Nah, Islam bukan begitu ya, Islam yang rahmatan lil alamin bukan begitu. Islam yang rahmatan lil alamin adalah Islam yang Islam yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia ya. Membunuh itu adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang menghapuskan nyawa orang. Berarti menghapuskan menghilangkan nyawa orang itu berarti tidak bermartabat itu ya, tidak bermartabat. Padahal Islam kan walaqad karramna bani Adam. Nah, Allah itu memuliakan bani Adam termasuk manusia, apalagi kita tidak boleh membunuh sebenarnya. Nah, kecuali sesuatu yang benar-benar hak mereka itu dibunuh. Misalnya karena qisas itu kan wajib dibunuh misalnya. Karena mereka itu membunuh maka dibunuh juga hukumnya misalnya. Itu kan qisas dalam hukum Islam. Oke. Jadi hati-hati kalian memahami itu. Orang-orang yang radikal itu adalah orang-orang yang salah memahami makna-makna narasi-narasi dalam Al-Qur'an. Itu bahasanya narasi-narasi dalam Al-Qur'an. Oke, bagus pertanyaannya dan oke, bisa dilanjutkan silakan. Tentang konteks sekarang ya bisa. Silakan. Nah, kita kembali ke tahkim dulu. Kenapa dikatakan tahkim? Ini adalah proses tahkim itu adalah proses mahkamah peradilan ya, peradilan dulu ya. Karena pada masa perang Jamal itu ada antara Sayyidina Ali dan Aisyah ya, terjadinya perang Jamal. Akhirnya mereka itu berdamai dan perdamaian itu ada timbul perpecahan, ada tiga kubu. Akhirnya mereka ada yang setia kepada Sayyidina Ali, ada yang pecah akhirnya dikarenakan Khawarij, dan ada yang mendukung Muawiyah. Nah, di Muawiyah ini ada aliran Qadariyah, ada Jabariyah, ada Murjiyah, sebagainya itu banyak alirannya. Ya, jadi ini kalau ditanya nanti kapan timbulnya awal dari perpecahan timbulnya aliran-aliran dalam Islam itu, aliran ilmu kalam. Ya, karena sejak terjadinya perang Jamal dan tahkim ya, tahkim ini. Artinya ini perlu dibaca perang Jamal dan tahkim antara Sayyidina Ali dan Aisyah dan Muawiyah. Itu ada akhirnya terjadinya tahkim. Nah, dari ini maka timbul pemahaman tentang aliran-aliran tauhid itu, ilmu kalam itu. Jadi sebenarnya awalnya itu adalah karena politik aja. Tapi nanti ada menghubungkan tentang dosa besar, tentang orang yang taat ini termasuk menghukumkan orang yang berdosa. Nah, akhirnya timbul macam-macam pemahaman ke tauhid, ke ilmu kalam tadi. Ya. Itu sebenarnya awal-awalnya. Nah, coba lihat di sini di rangkuman. Nah, ini luar biasa. Nih. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu. Kita diskusi aja, diskusi. Oke. Bapak melemparkan satu wacana begini. Kalian pembelajaran yang akan datang nanti saya bagi kalian beberapa kelompok. Kita diskusi pakai Zoom.
Ini orangnya 17 orang, maka nanti ada, kalau sebanyak-banyak, misalnya satu kelompok tuh hanya 3 orang atau 4 orang. Tapi nanti kita lihat Zoom, nanti diskusi, ada yang menyampaikan, ada yang moderator, ada yang mempresentasikan ya. Nanti kalian diskusi aja di rumah, pakai WA, pakai telepon, nanti oh kita bagi tentang ini, ya, tentang materi kita ini, ya. Nah, kita belajar kolaborasi ini. Kalau kemarin kita pembelajaran hanya lewat WA, ini kita belajar, kita kembangkan lagi karena masa pandemi. Kalau di waktu tatap muka, anak-anak IC itu biasaan pandai bicara ya, pandai bicara untuk mengungkapkan pendapat. Ini terlatih nanti, walaupun slide-nya hanya 1-2 ya, kata Bapak. Namanya PowerPoint ya, PowerPoint itu adalah PowerPoint ya, poin-poinnya aja. PowerPoint. Misalnya nih, mudah aja misalnya kalian kan di peta konsep aja, no. Peta konsep nih kalau bisa kalian menjelaskan ini sudah luar biasa. Pakai peta konsep aja boleh, atau pakai poin-poin, misalnya poin-poin. Ada sebanyak, jadi banyak. Nanti di ROM 1, misalnya Said dengan Erham, misalnya 3 orang, beberapa orang, jadi moderatornya menyampaikan, kemudian menjadi mempresentasikan berdua, bergantian. Nah, nanti kalian saya bikin co-hostnya ya gitu, untuk menyampaikan itu. Ya, yang jadi hostnya. Oke, bersedia kira-kira? Karena ini Bapak kalau begini aja kan tidak apa ya, tidak begitu ramai kita pembelajaran, tidak interaktif ya nanti. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Ini nanti untuk untuk tentang paham-paham ya, paham-paham. Karena ada misalnya tentang qadariyah, siapa kelompok siapa. Tidak usah banyak, misalnya ada 2 poin aja. Misalnya pertama adalah sejarah aliran Syiah misalnya. Yang kedua adalah doktrin aliran Syiah. Nah, itu aja. 2 itu aja. Jadi kita pahami sini, nanti kita diskusikan bersama-sama. Ya, diskusikan bersama-sama di room ini. Oke, ada yang ditanyakan? Bapak. Ya, silakan. Kelompoknya itu dibagi sendiri atau pian yang milihkan, Pak? Kita ketua kelas bagi ya. Ketua kelas siapa nih? Saya, Pak. Oh ya, Nur Tazkiyah. Citan, Pak. Oh, Citan ya. Citan, tolong bagi ya. Ini 17 orang ya? 17 bagi 4 berapa? 17 bagi 4, ada yang berempat, ada yang berlima. Ya, itu aja ya. 4 kelompok aja, nggak usah banyak. Siap, Pak. Ya. Jadi nanti saya sampaikan sama Citan apa ya? Materinya, kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa. Nanti pertemuan apa ya? Kita kalau salam pertemuan minggu depan itu lihat WA aja. Kemudian pertemuan yang berikutnya. Nah, jadi ada waktu 1 minggu, seminggu depannya baru kita diskusi. Ya, diskusi. Walau tidak banyak, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Misalnya tentang Syiah, itu beberapa aliran saja. Jadi tidak semuanya aliran yang kita diskusikan. Yang nanti Bapak lihat dulu mana yang pemahamannya yang begitu rumit, dan ya kan ada pemahaman yang rumit dan hampir sama. Ya, ada pemahaman yang mudah dibedakan. Yang mudah dibedakan itu aja ya, Qadariyah, Jabariyah itu mudah sekali. Ya, Jabariyah itu adalah memahami, yang Bapak jelaskan itu mudah. Jadi tidak perlu diskusikan. Jabariyah itu adalah, Jabar itu mengerasi. Jadi manusia itu dianggapnya adalah berserah diri kepada Allah. Itu Jabariyah namanya. Tidak punya daya upaya. Jabariyah. Hanya Allah punya. Padahal kan salah juga. Kita mau makan kan pasti punya keinginan. Tangan harus diambil nasi ya gitu ya. Jadi mereka itu salah sebenarnya.
memahami mereka itu hanya dikerasi oleh Allah, artinya dipaksa oleh Allah berbuat, padahal sesungguhnya dalam aliran Ahlussunnah wal Jamaah kan kita punya daya dan upaya juga yang diberikan oleh Allah, bukan sekedar dipaksa Allah. Nah itu Jabariyah, itu mereka memahami dipaksa, mutlak dipaksa. Kita misalnya berbuat maksiat itu katanya dipaksa oleh Allah. Nah itu salah kan itu. Misalnya membunuh orang, kenapa membunuh? Aku dipaksa oleh Allah katanya. Nah itu kan salah namanya. Itu Jabariyah ya, Jabar itu mau dipaksa. Nah kebalikannya adalah Qadariyah. Qadariyah itu manusia punya kekuasaan mutlak, Allah kadada. Nah itu. Jadi ditanya lagi, kenapa kamu membunuh? Oh itu kekuasaan aku, karena Allah tidak punya kontribusi untuk itu. Nah itu kan itu. Kenapa engkau berbuat jahat, misalnya berbuat maksiatnya? Karena katanya aku diberi kekuasaan oleh Allah. Jadi masalah baik buruk kan aku juga menanggung. Nah, itu salah juga. Padahal kan kita tuh Ahlussunnah itu antar keduanya, ya pertengahan. Kita punya punya kekuasaan yang diberikan oleh Allah dan juga dipaksa oleh Allah juga. Maksudnya begini, ya kita wajib berusaha, tapi hasil itu adalah tergantung kehendak Allah. Nah begitu. Misalnya kita belajar kata Ustadz Rofi waktu spread ICT tadi kan, kita belajar siang malam, tapi ternyata kada paham juga, ya kada paham atau begini, tidak paham, tidak berhasil juga, tidak sukses juga. Nah itu kita serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal dan ikhtiar namanya. Jadi ada dua istilah. Kita wajib berusaha, tapi wajib juga bertawakal kepada Allah. Nah itu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah paham Qadariyah, Jabariyah itu mereka itu beda dari itu ya. Mereka hanya satu. Kalau Jabariyah tidak punya daya upaya, kita manusia. Kalau Qadariyah manusia daya upaya secara mutlak. Nah, itu bedanya. Nah yang lain nanti kita diskusikan tentang Syiah, Khawarij, sebagainya, apalagi Murji'ah itu kan kita diskusikan nanti ya. Jadi Rami sebenarnya kalau mempelajari doktrin-doktrin mereka itu kan ada sedikit lucu. Contoh yang lucu misalnya ada aliran Mu'tazilah misalnya, yang Bapak ingat itu. Mu'tazilah itu manusia nanti kalau berbuat dosa katanya mereka selama tidak minta ampun, mereka akan masukkan Allah kepada tempat yang bukan di surga, bukan di neraka. Di mana itu? Namanya istilahnya adalah manzilah bainal manzilatain. Oh, itu Mu'tazilah. Jadi alirannya lucu itu, alirannya. Jadi lucu. Jadi memahami itu ketika orang manusia berbuat dosa katanya ya doktrin mereka itu mereka akan memahami akan ditempatkan oleh Allah kepada tempat yang bukan di surga, bukan di neraka. Di mana? Nah, wallahu alam kata mereka kada tahu juga. Nah, itu aliran Mu'tazilah. Nah, di antaranya. Nanti silakan nanti begini silakan didiskusikan dan dipahami kita sama-sama. Oke, kalau tidak lagi mungkin si Kitan ada yang tanyakan tentang kelompok tadi. Pembagiannya ulenkah yang Pak? Pian aja Bapak serahkan nanti. Karena kita walaupun ini kan tidak secara daring juga diskusinya, mungkin kalian diskusi bagi tugas misalnya, oh si A ada 4 orang, pian jadi host kan nanti ya. Nah, jadi moderator atau nanti mempresentasikan siapa. Kemudian tentang materi silakan nanti bagi tugas bagi tugas 1 slide ulang lah. Nah misalnya, nah itu nanti di kelompok masing-masing ya, 1 slide ulang. Nanti digabungkan oleh ketua kelompoknya. Jadi begitu ya. Insya Allah bisa aja. Kalau usah banyak-banyak, kalau 4 orang 4 slide kan sudah selesai itu. Digabungkan di ketua kelompoknya untuk dipresentasikan. Nah ini untuk karena untuk mengambil penilaian sebenarnya Bapak yang mengambil penilaian pertama adalah penilaian kalian kognitif kalian, pengetahuan kalian, afektif kalian, kemudian motoriknya adalah
artinya kalian itu aktif dalam berdiskusi kelompok. Itu yang Bapak ambil nanti ya. Insya Allah kalau kalian aktif mengerjakan tugas, insya Allah nilai bagus saja, Bapak tidak pelit-pelit gitu. Insya Allah bagus ya. Yang terpenting itu yang utama adalah kalian absen dulu. Jadi saya lihat absen ini yang ya, maksudnya si kenapa sih? ST tadi silakan masuknya Neng ST ya. Enggak apa ST. Nggih, Pak. ST Putri. Aura Sita. Gimana? Si Pang. Si tadi, sekarang saya lihat tadi ada masuk tuh. Si Hanum. Hanum gimana? Anunya tadi, ruang gurunya. Hanum, Dewi. Belum tidak absen, Pak. Yang ruang guru itu diundur, Pak. Oh ya, ada apa-apa. Oke, yang belum absennya si nanti kalau ini kan saya laporkan ke guru piket nanti kalau yang tidak absen. Tapi tidak absen misalnya izin keterangan nanti ada. Oke, kalau tidak ada lagi ada yang tanyakan dulu sebelum kita akhiri. Kalau tidak ada, Bapak berharap kalian harus tetap sehat ya, jaga semangat karena ini kawan kita kan Najma itu sekeluarga itu masuk isolasi. Kelas 12 tuh Najma. Mungkin ada kawan lagi yang lain. Jadi hati-hati, jangan dianggap gampang. Misalnya ada yang mungkin isu-isu corona tidak ada. Sebenarnya Bapak pernah ya tuh. Sekarang Bapak pernah itu ketika mau ke Jogja kemarin tidak jadi karena negatif, positif reaktif kemarin. Dan betul merasakan tenggorokan itu sakit ya. Ketika bangun tidur itu sakit ini tenggorokan luar biasa. Itu betul ternyata betul. Kalau orang yang pernah terpapar itu pasti merasakan betul corona itu ada. Ya, jadi jangan gampang-gampang. Misalnya tidak pakai masker keluar itu bukan kita pertama dalam agama kita ada ata'na sami'na kepada ulama dan umara. Ulama kan menyampaikan. Kemudian taat kepada pemimpin itu kan. Yang kedua, bagi kesehatan kita juga. Bisa jadi kita masuk ke rumah, bisa kita membawa virus. Malah virus sekarang variannya itu adalah virus yang katanya itu melalui udara ya. Kalau dulu kan virus yang dulu pertama itu melalui sentuhan-sentuhan, misalnya ada orang kena menyentuh di tempat kita menyentuh juga. Nah, sekarang melalui pernapasan, melalui udara nih ya. Jadi bisa jadi tidak bersentuhan dengan orang tadi tapi dekat dengan orang, misalnya 1 meter berdekatan orang yang kena virus, menyebar virusnya kepada kita tanpa masker masuk ke hidung kita. Nah, itu yang hati-hati ya. Dan itu Bapak merasakan itu. Awal-awal itu kan pernah dulu. Alhamdulillah ketika isolasi mandiri, alhamdulillah sudah bisa positif negatif lagi. Di sini ada yang pernah yang swab ya, yang positif ya. Tidak pernah. Misalnya mau berangkat keluar kan pakai pesawat itu harus swab PRC antigen. Oke, kalau tidak ada lagi kita tutup ya pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa